Akhir tahun 2001 ini lagi gencar-gencarnya yang namanya Metaverse, yakni adalah sebuah literasi hipotesis dari future internet yang mendukung 3D virtual yang online secara real time. Atau yang bisa gue simpelkan lagi adalah kita bisa bertemu satu sama lain melewati ruang virtual jaringan dari internet itu. Gila ya. Nah, hal ini mungkin akan semakin dekat di kehidupan kita, mau itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi dari sekarang tentunya ya. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, dan yang paling hype kemarin adalah Facebook yang mengganti nama menjadi Meta ikut ambil bagian untuk mengembangkan teknologi ini. Gue nggak akan cerita panjang lebar lagi soal Metaverse ini, tapi buat sekedar info dari gambaran atau yang akan terjadi di masa depan, mungkin 5 film Metaverse ini bakal jadi kenyataan suatu hari nanti. So, welcome back to the Next Cinema Channel di konten hari ini yang masih juga ditemani sama gue Ari. Dan kali ini gue bakal kasih kalian rekomendasi 5 film Metaverse yang akan menjadi knowledge buat kalian yang gak suka baca berita dan lebih prefer ke nonton filmnya aja ya. Seperti biasa buat kalian para pecinta film, kalau ada yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Dan kalau udah, mari langsung aja kita mulai list filmnya ini. Lebih dari beberapa waktu lalu, film-film bertema game mungkin lagi-lagi menjadi tema yang hype di kalangan para pecinta film, dan salah satunya adalah film yang sangat seru dengan konsep open world-nya yang menjadikan film yang berjudul Free Guy ini menarik. Free Guy berkisah pada seorang kasir bank bernama Guy yang memiliki kecerdasan program yang berbeda dan menyadari bahwa ia hanyalah sebuah peranan dari NPC atau non-player character dalam sebuah permainan video game open world. Lantas karena perbedaan itulah, ia lalu memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan dalam kisahnya itu sendiri. Free Guy ini mungkin gak bakal seril dari dunia Metaverse yang bakal dihadirkan ya, karena memang masih menggunakan jaringan internet biasa untuk memainkan sebuah game. Tapi yang bakal gue mention di sini bukan dari teknikalnya, melainkan dari gambarannya sendiri yang memang dunia Metaverse kita mendatang tuh mungkin aja kayak gini. Well, aksi keseruan yang bakal dihadirkan di film ini juga bakal lebih menyenangkan lagi karena memang sukses diarahkan oleh sang sutradaranya yakni Shawn Levy yang konsepnya sendiri agak random dan cukup fun untuk ditonton ya. Apalagi ini bakal dimeriahkan oleh Ryan Reynolds sendiri sebagai Guy yang menurut gue ini sangat klop banget dengan karakternya. Free Guy bakal tayang perdana pada 13 Agustus tahun 2021. IMDb memberikan ratings yang cukup di atas rata-rata pada film baru ini sebesar 7,2 serta di-vote lebih dari 219.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Mungkin dari film yang satu ini bakal lebih mengarah ke dalam genre fantasi yang juga memang menjadikan landasan utama dari film-film yang bertema Metaverse. Tapi nggak ketinggalan juga, ini adalah sebuah film dengan sebuah cerita legend dari film yang berjudul Tron. Tron Legacy ini bercerita pada seorang anak bernama Sam yang sangat rindu pada ayahnya yang hilang tanpa jejak. Sam menemukan sebuah petunjuk dari sang ayah yang mengarahkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruang virtual yang sangat berbahaya sekaligus juga menarik. Sam yang menemukan ayahnya di dalam ruang virtual game itu pun harus bisa menghadapi sebuah perjalanan antara hidup dan juga mati. Ceritanya sendiri gue rasa bakal lebih dibawa ke dalam sebuah fantasi yang mana di dalamnya juga terdapat sebuah dunia open world yang berlandasan seperti Metaverse ini. Tapi yang agak menyayangkan sendiri mungkin adalah konsep terciptanya dunia game tersebut ya. Agak terlalu fantasi gimana gitu, kurang realistik dibandingkan film pendahulunya itu. Lagi Gareth Hedlund yang bakal berperan sebagai Sam sendiri menurut gue ini sih ya agak kurang menyatu gitu dengan karakternya. Tapi tentu nggak bisa dibilang jelek juga ya. Terbukti di scene actionnya itu sangat keren banget dan sangat mendalami banget gitu, keren pokoknya. Selepas itu sutradara Joseph Kosinski membuat filmnya memang lebih terarah untuk menjelajahi dunia dari Tron itu daripada ceritanya yang mungkin bisa dibilang menurut gue ini singkat dan agak terlalu cepat ya. But menurut gue ini it's okay karena memang yang pingin gue lihat atau pingin gue tonton di film ini adalah dunia dari Metaverse-nya yang memang cukup terlihat sangat menarik. Tron Legacy ini bakal tayang perdana pada 17 Desember tahun 2010. IMDb memberikan ratings yang rata-rata untuk film Hollywood dengan sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 325.000 pengguna akun dengan di label PG. Nama film yang satu ini mungkin udah gak asing lagi di telinga kalian, yang memang ini adalah salah satu film terbaik dari banyak film-film Hollywood di pasaran waktu itu, yang juga menggunakan sebuah virtual AI yang berbahaya dan juga yang dinamakan dengan The Matrix.
The Matrix berkisah pada seorang programmer komputer dan hacker jahat bernama Thomas setelah dipimpin untuk melawan perang dunia virtual agar sepadan dengan melawan komputer kuat yang kini menguasai dunia dengan sistem yang disebut The Matrix. Ceritanya sendiri bakal agak jauh dengan tema dari Metaverse ya, tapi tentu masih berhubungan baik dengan konsep Metaverse itu sendiri. AI atau kecerdasan buatan yang sangat pintar di sini bakal menjadi landasan utama dari filmnya yang memang bakal lebih sering berada di dunia virtual, yang mana juga bakal dilengkapi dengan action yang sangat keren dari sang protagonis, yakni si Neo atau Thomas ini yang bakal diperankan oleh aktor kawakan yaitu Keanu Reeves. The Matrix tayang perdana pada 31 Maret tahun 1999. IMDb memberikan ratings yang besar untuk sebuah film seru ini sebesar 8,7 serta di-vote lebih dari 1,8 juta pengguna akun dengan di label R. Nah, ini mungkin adalah salah satu yang paling mirip dengan future dari Metaverse itu sendiri, yang mungkin juga bakal menggambarkan sebuah roadmap penting untuk kita bisa melihat perkembangan zaman dari sebuah teknologi di film Ready Player One. Ready Player One menceritakan tentang seorang pemuda bernama Wade Watts yang mencari sebuah telur tersembunyi dengan berisi segudang pertanyaan dan jawaban dari sang pencipta dunia virtual reality bernama Oasis. Yap, dari semua 5 film yang bakal gue hadirkan di list ini, Ready Player One adalah mungkin yang paling lebih mirip daripada film-film lainnya yang juga lebih potensial yang mungkin terjadi di dunia kita di masa mendatang. Kenapa? Karena memang cukup realistik juga kalau dari segi konsepnya ya. Selaku sutradara Steven Spielberg yang udah gak usah ditanyakan lagi dengan segudang filmnya yang sangat-sangat keren banget seperti Jurassic World, Lincoln, Munich, Schindler's List, dan yang lainnya, ini membuat sebuah konsep film yang sangat out of the box banget dari film-film lainnya. Ya mungkin juga bakal akan lebih banyak film dengan tema yang seperti ini ke depannya. Semua itu juga bakal diperdalam oleh karakter utamanya yakni Wade Watts yang juga diperankan oleh T. Sheridan yang juga mungkin sangat klop banget dengan karakternya itu. Pokoknya semua kru atau movie maker yang bakal terlibat di film ini sangat good job banget dan sangat keren banget. Dan rugi buat kalian yang belum pernah nonton filmnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, sesudah nonton video ini kalian bisa nonton filmnya di layanan streaming kesukaan kalian ya. Ready Player One bakal tayang perdana pada 29 Maret tahun 2018. IMDb bakal mengasih sebuah film yang sangat mirip dengan gambaran Metaverse ini sebesar 7,4 serta di-vote lebih dari 404.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Yang satu ini mungkin sangat familiar banget ya sama film-film science fiction ataupun fantasi yang cukup bikin kita merinding karena menghadirkan sebuah teknologi 3D keren yang sangat mencengangkan dunia perfilman seperti pada film Avatar ini sendiri. Avatar sendiri bakal mengisahkan tentang seorang marinir lumpuh bernama Jack yang ingin menggantikan saudaranya untuk bisa menempati sebuah teknologi virtual yang ditugaskan pada sebuah planet subur bernama Pandora dari para suku lokal Na'vi demi untuk menyelesaikan sebuah misi penting tersebut. Sebuah tren positif untuk industri hiburan karena film Avatar ini menjadi sebuah gebrakan dari awal terjadinya film bertemakan science fiction yang juga cukup realistik dan sangat futuristik gitu. Padahal filmnya sendiri ini digarap pada tahun 2006 sampai dengan selesai di tahun 2009. Tapi kok teknologinya ini seperti film-film dari tahun 2021 sekarang ya. Keren banget pokoknya. Nah, yang menjadi landasan gue untuk menempatkan film Avatar di tema Metaverse kali ini adalah konsepnya yang memang bakal lebih interesting lagi dari yang lainnya. Karena sang protagonis bernama Jack Sully ini yang diperankan oleh Sam Worthington tepatnya, ini bakal menggunakan sebuah avatar yang memungkinkan kita bisa leluasa untuk mengelilingi sebuah dunia baru di planet lain dengan menggunakan sebuah teknologi seperti kapsul VR. Ide gila ini benar-benar sangat keren banget yang pernah dibuat dari sang sutradara James Cameron dengan segudang teknologi muktakhir dan dana yang menghabiskan lebih dari 237 juta dolar bahkan hampir 300 juta dolar. Menurut gua sangat worth it banget sih, apalagi ia hampir meraup keuntungan dari penayangannya sebesar 20 kali lipatnya. Jadi rugi banget buat kalian yang belum pernah nonton filmnya. Gua sarankan abis nonton video ini langsung tonton filmnya deh. Avatar ini tayang perdana pada 18 Desember tahun 2009. IMDb memberikan ratings untuk film futuristik yang sangat seru ini dengan sebesar 7,8 serta di-vote lebih dari 1,2 juta pengguna akun dengan di label PG-13.
So mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film Metaverse yang bisa gue share kali ini. Subscribe, like, dan share, dan selalu support terus channel ini. Kalau kalian mau request tema apa atau genre apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari gue untuk konten hari ini. Gue Ari undur diri. See you in the next film.